Kembali lagi dalam program Kata Pakar mencari informasi dari sisi ahli. Sahabat Muslim, masih bersama saya dan narasumber kita pakar ekonomi syariah ya, pakar keuangan syariah begitu ya Ustadz ya, yaitu Ustadz Abu Muhammad. Ustadz, ini yang paling dasar dulu nih akan saya tanyakan terkait dengan sebenarnya ekonomi Islam itu yang paling dasar itu dimulai dari mana? Mengingat gini, banyak orang sekarang masyarakat khususnya ya, kalau sebuah lembaga dikasih embel-embel belakangnya syariah, wah ini konsepnya udah syariah. Sementara masyarakat ini kadang-kadang nggak ngerti sebenarnya konsep syariah itu seperti apa. Ini yang harus kita berikan edukasi kepada masyarakat. Ustaz, silakan. Ya, Islam itu jelas rahmatan lil alamin. Ini yang paling penting. Jadi ada kehidupan dunia dan akhirat. Jangan sampai kita tidak tahu. Nah sekarang Bang Abro saya tanya, siap nggak? Insya Allah. Siap? Siap. Siap adalah syariat Islam, Al-Quran pedomannya. Jadi ketika kita syariat Islam, itu Quran pedomannya, bukan yang lain. Jadi jangan sampai kita ngomong syariat, tapi kata ustadz, kata kiai. Lah, ketika dia ngomong syariat Islam, dia harus menyatakan qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat. Ini kalau kita ngomong syariat Islam. Karena inilah yang menyebabkan orang ketika di sana berbeda pun tidak akan bermusuhan. Tapi kalau jelas kata kelompok, kata guru saya, guru Anda dengan guru saya berbeda, kita akan berbeda. Kita akan musuhan, kita akan menganggap kitalah yang paling benar. Tapi ketika kita merujuk, kata siapa? Qala Allah. Kata siapa? Qala Rasul. Kata siapa? Qala sahabat. Insya Allah kita tidak akan bermusuhan. Ini kalau kita ingin membawa semua nilai-nilai Islam. Karena Islam itu adalah ingin sorga, laksanakan ajaran Muhammad. Ajaran Muhammad apa? Islam. Pegangan apa? Al-Quran was sunnah. Yang dipahami siapa? Sahabat. Kalau ini semua mereka berujuk kepada sini, insya Allah tidak ada yang bermusuhan di dunia ini. Karena apa? Ketika kita berbeda, Allah sudah kabarkan dalam Al-Quran. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Kalau kalian terjadi perbedaan, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Nah, ketika mereka mengatakan ekonomi Islam, perbankan syariah, itu semua rujukannya harus Al-Quran wa sunnah. Bukan katanya. Bukan kata ustadz, bukan kata kiai. Itu rujukannya ketika dia merujuk semua apapun yang dilakukan kita saat ini sudah ada dicontohkan oleh Rasul, sudah ada dicontohkan oleh para sahabat, insya Allah. Oke, yang ustadz lihat sekarang, ustadz kan sudah berkecimpung langsung sekarang ya dalam sebuah lembaga. Tolong jangan ustadz, ana praktisi. Oke, praktis. Jadi lebih tepatnya saya panggil bapak. Praktisi yang ingin hidup 24 jam dari bangun tidur sampai tidur kembali, merujuk kepada Al-Quran was sunnah yang dipahami oleh para sahabat. Oke, baik. Kita rawat berarti jadi bapak ya, Bapak Abu Muhammad. Nah. Abu Muhammad. Abu Muhammad. Iya, baik. Masih muda kok. Cuman punya anaknya Muhammad. Oke. Lembaga keuangan syariah seperti apa harusnya agar ya memang murni begitu sesuai dengan syariat Islam. Mengingat sekarang ada istilah-istilah kalau misalkan kita ke perbankan syariah, menggunakan kata-kata oh di sini tidak ada bunga, di sini sistemnya bagi hasil. Masyarakat awam kadang-kadang mikirnya ini sama aja sebenarnya antara bunga dan bagi hasil. Nah, jadi sebenarnya secara dasar sebuah lembaga keuangan itu harus seperti apa supaya bisa menerapkan syariat Islam? Baik, Bang Abdul, Masya Allah, nih pertanyaan yang sangat menarik. Bunga dan bagi hasil. Iya kan? Bunga dan bagi hasil. Bunga ini sering diidentikan dengan wanita. Bahwa bunga desa ya. Padahal itu nggak benar. Ya, karena apa? Bunga itu sudah dipegang layu. Padahal wanita itu diangkat dalam syariat Islam. Wanita itu yang diangkat oleh syariat Islam, bukan agama yang lain, hanya syariat Islam mengangkat wanita. Beliau itu adalah permata, intan, walaupun bagaimana dia akan berkilau. Jadi jangan mau ya para wanita dikatakan bunga desa. Ya, antum adalah intan, permatanya desa, Masya Allah. Kenapa bunga itu? Bunga itu adalah bertambah uang. Ya, yang ada di perbankan riba itu orang yang dapat bunga itu bertambah uang. Karena mereka itu meminjamkan kepada bank pasti dapat tambahan. Ya. Nah, dikenal di masyarakat namanya bunga. Jadi bunga itu bertambah uang. Mesti ada hurufnya apa? NGA. B sama U itu bertambah uang. NGA-nya apa? Neraka ganjaran amalnya. Itu bunga. Sementara kalau di bank syariah itu bagi hasil investasi. Ketika investasi harus siap rugi, siap untung. Ya.
Kalau rugi ditanggung semua oleh pemilik modal. Yang memodalin itu ketika akadnya mudharabah. Nah, dia boleh dapat bagi hasil kalau dia siap rugi. Kalau dia tidak siap rugi, riba dia dapat bagi hasilnya. Riba, karena riba tadi rayuan iblis buruk saja, maka bagi hasil itu apa? Berkah Anda, ganjaran ilahi. Hasilnya apa? Harapan Anda selalu ingin lebih. Nah, itu bagi hasil. Jadi orang yang dapat bagi hasil itu pertama insya Allah dia dapat berkah dari Allah. Nah, bukan lihat rupiahnya, tapi keberkahan itu yang dia dapat bisa mencukupi. Yang kedua, dia bisa memudahkan dia datang untuk ke masjid, memudahkan dia untuk membaca Al-Quran, memudahkan dia hadir di majelis taklim, memudahkan dia untuk hadir di orang-orang alim. Ini yang namanya berkah. Jangan sampai kita punya uang, punya harta banyak, tapi dengar azan tutup kuping. Lah, itu nggak berkah. Ya, dengar azan masih sibuk dia ngerjakan untuk dunia, sibuk dengan rapat. Lah, ini tidak berkah. Dia dengar azan bukannya datang ke masjid, ya. Tapi dia apa? Masih sibuk dengan rapatnya, dengan bisnis dunia, itu bukan berkah. Nah, ini konsep-konsep ini harus diketahui ketika dia sudah ngomong syariat. Ya, apa-apa. Ya, jadi keberkahan itu bukan lihat rupiah. Jadi makanya ketahuan kita, kelihatan kita orang yang ngomong syariat, dia tidak mengejar rupiah, tapi yang dia kejar akad. Akadnya ini halal atau haram. Karena yang menyebabkan keberkahan itu adalah ketika akadnya itu halal sesuai dengan syariat Islam. Bukan berbicara dengan label syariah. Ya, dengan label syariah. Contoh ketika dia akad murabaha tapi yang dikasihnya uang, ini bukan akad murabaha. Akad murabaha itu dia dapat barang, bukan uang. Nah, ini kunci ketika kita datang ke bank syariah. Jadi sangat berbeda sekali ketika antum datang ke bank konvensional, antum ketika punya uang meminjamkan kepada bank, dapat bunga. Tapi ketika antum nggak punya uang, antum arti butuh uang, artinya antum minjam kepada bank, namanya bunga juga. Nah, sementara bunga dalam syariat Islam itu dilarang. Ya, sudah ada fatwanya nomor 1 tahun 2004. Ada 3 pasal di sana diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia. Pasal pertama menyatakan apa itu bunga, apa itu riba. Pasal kedua menyatakan ternyata bunga itu bagian daripada riba, riba itu haram. Jadi makanya bunga itu haram. Pasal ketiganya bagaimana ya, ketika di daerah bagaimana kita bermuamalah dengan perbankan konvensional. Pertama, ketika ada bank syariah, sudah ada di daerah kita, mudah kita menjangkaunya, maka tidak dibenarkan lagi kita berhubungan dengan bank riba, bank konvensional, nggak boleh. Tapi yang kedua, ketika di daerah kita belum ada bank syariah dan kita sulit mencari bank syariah di sana, maka masih dibenarkan kita berhubungan dengan bank konvensional atau bank riba dengan alasan darurat. Jadi apa yang diputuskan ini sebenarnya yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia, Masya Allah, sudah memberikan kemudahan ke bangsa ini untuk bisa menjalankan Islam secara kafah. Itu ada di Al-Baqarah 208. Al-Baqarah ini surat kedua dalam syariat Islam, ya, dalam Al-Quran. Jadi di Al-Baqarah ayatnya terpanjang, ya, dan itu menceritakan bagaimana kita seorang Muslim, bagaimana kita seorang kafir, bagaimana kita seorang munafik. Di situ dijelaskan di sana. Makanya Masya Allah ketika kita sudah tahu, kita berharap kalau kita ingin Islam, lakukanlah Islam itu secara kafah. Jadi akidahnya benar, ibadahnya benar, muamalahnya juga benar. Ya, ini menarik Ustadz, bagaimana kira-kira masyarakat yang ingin menabung misalnya di sebuah lembaga keuangan yang syariah, yang mereka memang benar-benar yakin ini adalah syariah, dilihat dari mananya. Ya. Tapi nanti Ustadz jangan dijawab dulu ya. Setelah jeda, sahabat muslim tetap di program Kata Pakar mencari informasi dari sisi ahli. Saya akan kembali.